menjadi korban salah diagnosa yang fatal. Aduh, sangat menyedihkan guys. Tentunya aku ngerasa sedih guys, ya. Sangat sedih sekali karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang di Indra S7 Channel. Halo guys, apa kabar Anda semua di sana? Tentunya aku sangat berharap semoga kita semuanya tanpa terkecuali dalam keadaan sehat-sehat selalu, juga keluarga kita, semua orang yang kita sayangi beserta orang yang ada di sekitar kita, semoga semuanya dalam keadaan sehat, dan semoga juga kita diberikan kemudahan dalam rezekinya, dalam kita mencari nafkah, dalam kita beraktivitas bekerja setiap hari dimanapun kita berada. Amin. Guys, kali ini ada pembahasan baru lagi guys. Terbaru tentang curhatan orang Indonesia yang mengaku menjadi korban ibunya ya guys ya. Ibu menjadi korban salah diagnosa yang fatal. Aduh, sangat menyedihkan guys. Judulnya seperti itu guys. Namun aku di sini tidak berani untuk mengadu domba guys, karena itu adalah sesuatu hal yang salah. Namun di sini aku hanya mereaksi. Kita fokus kepada untuk mereaksi video ini guys, tentang curhatan orang ini, ibunya yang salah diagnosa di Indonesia. Oke lah, sebelum kita mereaksi video ini, alangkah baiknya bagi Anda yang belum support, silahkan kalian dukung dulu channel ini dengan mengklik subscribe dan aktifkan notifikasi bel agar tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Dan aku ingin mengetahui tentang keseluruhan video ini, tentang curhatan hatinya guys. Oke, langsung saja, ini videonya. Halo semua, sekarang gue ada di Malaysia, Malaka. Bukan untuk bisnis, bukan untuk liburan, tapi ngurusin pengobatan ibu gua yang kemarin baru aja diketahui mengidap kanker nasofaring. Ya. Halo warga sipil sekalian, ya. Sekarang gue lagi di Malaka, Malaysia. Seperti yang gue bilang tadi, bukan untuk urusan bisnis, bukan lagi wisata, bukan lagi ada meeting, tapi lagi mengurus pengobatan ibu gue yang baru diketahui mengidap kanker. Ya, gue awalnya nggak ada niat untuk bikin konten di sini, jadi ya seadanya banget, nggak ada bawa kamera, nggak ada bawa gear, jadi cuman pakai handphone. Untungnya tadi di dekat rumah sakit ada toko kamera gitu, terus jual lighting kecil, jadi ya udah sekalian deh gue buat, karena gue merasa gue harus ngomong ini di video gitu. Jadi gue minta maaf kalau ada penurunan kualitas dari standar yang biasa kita buat ya kan. Oke, balik lagi, gue bohong lah kalau ngomong everything is fine gitu loh. Ini jelas sesuatu yang membuat keluarga, terutama ibu gue, merasa terguncang gitu. Ya, ada perasaan marah, sedih, khawatir, takut, kesal, itu semua bercampur aduk. Tapi walau demikian, gue percaya ibu gue adalah seorang wanita yang tangguh, seorang perempuan petarung. Dia sudah banyak mengalami masalah dalam hidup, baik secara fisik maupun mental, dan semangat bertarungnya belum berkurang sedikit pun. Itu yang membuat gue semakin kagum sama beliau. Dan buat gue pribadi, ya, jadi ya ini cukup membuat gue bekerja dan berpikir lebih keras. Ya, gue harus bisa provide semua biaya yang dibutuhkan, tapi di satu sisi gue nggak boleh kehilangan tanggung jawab, baik sebagai anak, sebagai suami, ataupun sebagai bapak. Jadi ya mau nggak mau kita hadapi saja. Maka dari itu gue minta doa teman-teman semua lah. Semoga diberikan yang terbaik. Oke, itu aja. Soalnya bukan soal cancernya atau soal kondisi gue yang mau gue ceritakan di sini. Ada hal yang menurut gue jauh lebih penting untuk gue sampaikan kepada teman-teman semua, yaitu masalah salah diagnosis. Oke, sebelum kita mulai lebih lanjut, gue disclaimer dulu dari awal, konten ini gue buat bukan untuk menyudutkan atau mendiskreditkan pihak tertentu. Ini cuma perspektif, cuma sharing pengalaman,
sudut pandang dari gue sebagai seorang yang awam dengan dunia medis, dan pertanyaan besar di kepala gue, kenapa ini bisa terjadi berkali-kali. Ya, dan buat ibu gue sendiri itu udah terjadi 2 kali, Pak. Dan salah diagnosanya itu cukup fatal. Yang pertama terjadi tahun 2016. Waktu itu kondisi fisik ibu gue drop. Kita periksa ke dokter, kita ke rumah sakit, dicek darah, ternyata trombositnya turun drastis sekali. Dan di sana diagnosis dari dokternya ya nyokap gue menderita demam berdarah dan ditangani dengan pengobatan demam berdarah pula. Selama berbulan-bulan naik turun kondisi, sampai pada akhirnya ibu gue merasakan sangat lemas, tidak bisa beraktivitas lagi. Semua obat demam berdarah juga habis dan kita bingung. Akhirnya kita bawa ke Jakarta, waktu itu langsung gue bawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, diperiksa lebih lanjut, diperiksa lebih dalam, dan ternyata anemia aplastik. Dan waktu sampai di RSCM bahkan dokternya bilang ini kalau telat 1 hari aja mungkin udah sulit untuk ditolong. Oke. Ya, terjadi setelahnya kita berobat di Jakarta di berbagai rumah sakit. Ternyata kondisi nyokap nggak kunjung membaik. Akhirnya kita dapat referensi di Rumah Sakit Mahkota di Malaka. Berangkatlah kita ke situ, diberi obat yang berbeda, dan alhamdulillah pengobatan itu yang membuat ibu saya bertahan sampai detik ini. Setelah anemia aplastik, sampai sekarang masih menderita anemia aplastik, ibu gua harus kena kanker nasofaring. Dan proses kita tahu kalau itu kanker juga kurang lebih mirip. Beberapa bulannya lalu, nyokap gue mengalami gangguan pernafasan, hidungnya tersumbat. Ya, kita semua pernah merasakan hidung tersumbat dan itu sangat-sangat tidak membuat nyaman. Nah, masalahnya di nyokap adalah biasanya dalam beberapa hari juga udah hilang gitu ya. Nah di case-nya ibu gue ini berbeda. Setelah 1 minggu lebih ternyata hidung tersumbat ini nggak kunjung hilang, malah justru lebih parah sampai ibu gue kesulitan bernafas. Akhirnya kami bawa ke dokter, diperiksa lagi sama dokter, dan dia diagnosis menderita rhinosinusitis. Nah, karena udah pernah ada kejadian kayak anemia aplastik kemarin, gue akhirnya nyari second opinion nih, dokter kedua, dan sama, sinus juga katanya. Akhirnya ibu gue menjalani pengobatan sinusitis. Dan setelah 1,5 bulan menjalani pengobatan, ternyata kondisinya tidak kunjung membaik. Akhirnya kita bawa lagi ke Jakarta, gue tanya dokter di Jakarta juga sama gitu. Ini sinus. Nah, sama dokter-dokter ini ditawarin operasi, cuma karena nyokap pengidap anemia aplastik dan umurnya juga udah tua, maka tidak disarankan untuk melakukan operasi. Jadi ya untuk obatinya pakai obat aja. Tapi ternyata apapun obat yang udah diminum, kondisi juga tidak kunjung membaik. Akhirnya kami mendapat informasi dari teman yang kakak gue bilang, oh di rumah kota itu, oh kalau di Malaka, di rumah sakit mahkota itu bisa ditangani dengan lebih baik dan cepat gitu. Karena kita udah hopeless, nggak tahu mau kemana, akhirnya berangkatlah kita ke Malaka, ke rumah sakit mahkota. Nah sampai di rumah sakit mahkota, diperiksa dokternya, terus dokternya emosi. Dia bilang ini bukan sinus, ini tumor. Oh. Akhirnya dilakukan proses pemeriksaan dan diketahui kalau ini bukan tumor jinak. Artinya apa? Artinya butuh tindakan kemo dan radiasi. Di situ perasaan gue sakit, hati gue sakit, gue kecewa, gue kesal, gue marah gitu. Oke lah kalau misalnya terjadi 1 kali, ini 2 kali, dan dua-duanya itu penyakit yang sangat serius. Gue cuma bertanya kenapa ini bisa terjadi 2 kali pula. Dan dua-duanya itu penyakit yang serius. Dan perasaan kesal itu gue tuangkan di Twitter. Gue bikin 1 tweet dan tweet itu rame gitu. Ramenya apa? Rame karena tanggapan orang-orang lain yang pernah mengalami kondisi yang mirip atau serupa. Dan bahkan banyak juga yang bisa gue bilang mengalami hal yang lebih buruk gitu. Karena ketahuannya pas sudah telat atau sudah nggak ketolong. Pas tiba-tiba taunya, oh udah stadium 3, stadium 4 atau stadium akhir. Ada yang dibilang masuk angin ternyata kanker. Ada yang dibilang mah ternyata cervix, dan berbagai keadaan-keadaan lain yang gue pikir oh ini ternyata sudah sangat sering terjadi di Indonesia. Dan itu membuat gue mengulang beberapa memori lagi. Salah satu teman akrab gue ya, waktu itu kami nikah di tahun yang sama, jadi seharusnya anak kami berada di usia yang relatif sama. Nah kebetulan beliau menikah, langsung punya anak, dan anak itu lahirnya sehat sekali gitu, nggak ada masalah, nggak ada gangguan.
Tiba-tiba anaknya menguning, diperiksakan ke 2 rumah sakit, dibilang nggak apa-apa. Dibawa ke rumah sakit yang lebih besar dan barulah ketahuan ada cairan di rongga dadanya. Dan ya, pas sudah tahu ternyata terlambat. Gitu. Dan mungkin teman-teman yang nonton video ini punya cerita yang sama dari orang terdekat, keluarga, teman, atau lain sebagainya. Dan sampai detik ini gue mikir kok bisa sih hal kayak gini kejadian. Ya kita semua juga tahu mungkin ya jumlah masyarakat dan jumlah dokter di Indonesia itu sangat-sangat tidak seimbang. Ya kan, ya kita kekurangan banyak dokter. Terus gue berpikir, oh ya kalau gitu solusinya tambah aja dokternya. Tapi bagaimana kita bisa menambah dokter dalam jumlah yang banyak kalau ternyata pendidikan dokter itu hanya bisa dijangkau oleh segelintir orang. Karena seperti yang kita ketahui, mahal. Pintar aja nggak cukup untuk jadi dokter. Lu harus pintar dan lu harus punya uang. Jadi ya ini bukan masalah sederhana yang bisa diselesaikan dengan membalik telapak tangan gitu. Nah katakanlah suatu hari masalah ketimpangan jumlah dokter dan penduduk ini bisa diatasi. Ini juga nggak linear sama kompetensi dan pelayanan di dunia medis. 1 tahun lalu ada video viral di TikTok ketika ada nakes yang mana mereka membuat konten yang bilang bahwa kalau pasiennya BPJS itu mereka males gitu. Itu bahkan dijadiin konten. Terus pengalaman pribadi gue waktu nganterin ibu gue berobat, beliau udah dalam keadaan kritis, itu perawatnya masih bisa main handphone, ngobrol, ngegosip di sebelah tempat tidurnya beliau gitu. Ya gue nggak ada cerita, itulah yang gue lihat. Sementara hal-hal kayak gitu nggak gue temukan di sini, di Malaysia ini. Dan gue sangat yakin kalau itu tidak ada hubungannya dengan kuantitas. Ya kan? Ya menurut gue kita harus fair untuk ngomong kalau ada banyak yang harus dibenahi di dunia kesehatan kita. Entah itu pelayanannya, entah itu sistemnya, entah itu profesinya, entah itu profesionalitasnya gitu. Gue sendiri sampai sekarang masih percaya sama tenaga kesehatannya Indonesia. Kalau emang bisa berobat di Indonesia, gue bakal berobat di Indonesia. Kalau emang bisa ditangani di Indonesia, ya gue bakal kalau emang bisa ditangani di Indonesia, ya gue bakal berobat di. Karena emang kalau semuanya normal lebih enak di Indonesia dong. Cover asuransi, fleksibilitasnya, aksesnya, nggak ada language barrier-nya, dan berbagai kemudahan yang lain. Daripada kita harus berobat ke luar negeri. Tapi ya karena situasinya kayak gini ya, masyarakat jadi nggak punya pilihan. Karena kan kita nggak mau main-main sama nyawa. Apalagi untuk kesehatan orang-orang yang kita sayangi, ya kan. Nah gue cukup beruntung, gue punya penghasilan dan tabungan ketika situasi ini terjadi dan bisa membawa orang terdekat gue ke rumah sakit atau pelayanan medis yang mumpuni. Tapi ya banyak masyarakat Indonesia yang nggak punya pilihan kayak gitu loh. Mau sampai kapan kita menutup mata dan telinga kalau masalah ini benar-benar ada? Ya itulah. Jadi gue harap semua pihak terkait semoga ini jadi bahan evaluasi ya. Karena selain gue di luar sana mungkin banyak sekali orang yang mengalami masalah yang sama dan lebih banyak lagi yang mungkin tidak seberuntung itu untuk bisa memberikan pilihan yang lebih banyak untuk keluarga atau orang terdekat gitu. Nah buat teman-teman semua, cobalah ketika mengalami situasi kayak gini untuk mencari second opinion, opini ketiga, opini keempat, atau opini kelima gitu. Kalau ternyata setelah kita jalani pengobatannya nggak ada kemajuan sama sekali. Karena ya yang nggak bisa salah itu cuma Tuhan. Ya mana tadi Hasim? Hah? Siap? Siap. Semua siap. Bismillah. Oke, itu aja dari gua. Semoga konten ini bermanfaat. Sampai jumpa di konten selanjutnya. See ya. Oke guys, demikian tadi video yang baru saja kita reaksi dan tentunya aku ngerasa sedih guys ya. Sangat sedih sekali karena begitu dia menceritakan hal ini, tentunya kita mengingat sosok ibu ya. Sosok ibu yang selama ini menjadi matahari bagi kehidupan kita. Lalu saat kita berobat ya di banyak tempat, namun tidak mendapatkan kesembuhan guys. Lalu berobat ke negara luar dan di sana dapat bagaimana diagnosa yang tepat guys, dan bagaimana rasa hati kita guys melihat ibu kita yang selama ini salah diagnosa, tentu udah banyak memakan
obat-obatan ya guys ya, segala jenis obat yang telah diberikan dari dokter-dokter yang berbeda. Pada saat di Malaysia, di Melaka itu baru dia mengetahui tentang penyakit dari ibunya. 2 kali pula guys salah diagnosa. Kemudian 2 kali pula diagnosa yang benar dia rasakan saat dia bawa ibunya itu di Melaka. Dan semoga hal ini menjadi pelajaran bagi kita semua, terutama bagi medis yang ada di negara kita guys, untuk lebih meningkatkan lagi kualitas dan tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini guys. Tentunya kita rasa sangat sedih ya apabila itu menimpa diri kita, menimpa keluarga kita. Dan aku tahu pasti bagaimana rasa atau perasaan yang dirasakan oleh abang ini guys. Bagaimana pedihnya ia rasakan ketika mengetahui hal tersebut. Dan untuk kedepannya lebih baik ya jalan yang benar itu apabila sudah sedikit mengetahui gambaran seperti ini, langsung saja pergi ke tempat diagnosa yang paling benar. Itu adalah langkah yang tepat guys, agar menyelamatkan korban guys, supaya nggak ada lagi terjadi hal-hal demikian. Dan kita mohon bersama untuk dapat meningkatkan lagi kualitas medis yang ada di negara kita, agar semua orang itu lebih mudah untuk mendapatkan perawatan dan kesehatan di dalam negeri guys. Semoga saja hal itu cepat terwujud ya. Aku selalu mendoakan, dan aku juga berharap semoga hal ini tidak terjadi lagi dimanapun. Baik, lagi semakin tadi video dari aku. Semoga video ini bermanfaat, menginspirasi kita semua dan informatif ya guys ya, agar menjadi pelajaran bagi semua masyarakat yang ingin berobat guys ya. Dan aku mohon undur diri, jika ada kesalahan dan kekurangan aku mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.